Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan saya, Robi Yuliendra. Selamat datang di YouTube channel saya. Dan pada kesempatan kali ini, teman-teman, saya akan coba membahas lagi tentang Open Journal System atau OJS. Dan kali ini topiknya adalah user-user atau pengguna-pengguna yang ada di OJS, serta peran masing-masing dari user tersebut. Oke, silahkan disimak videonya dan ditonton sampai habis ya. Oke, teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan di video awal tadi, saya akan membahas tentang OJS atau Open Journal System. Yang kali ini pembahasannya adalah user-user atau pengguna-pengguna yang ada di OJS serta peran mereka masing-masing. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, share, like, dan komen, serta follow Instagram saya di @robiuliendra. Oke, teman-teman, jadi kalau buat teman-teman pengelola jurnal, itu pasti akan berhadapan sama namanya OJS, yaitu Open Journal System. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan coba membahas ada user-user yang memang di sistem OJS itu diberikan gitu ya. Ada lebih dari 5 kalau nggak salah. Saya akan coba jabarkan satu-satu. Yang pertama, saat menginstal OJS, kita akan berperan sebagai administrator. Jadi ada satu user yang namanya administrator. Nah, administrator ini bagiannya adalah perannya sebenarnya adalah untuk bagian tampilan desain OJS ataupun konfigurasi si situs tersebut gitu ya. Jadi di dalam akun administrator ini kita bisa melakukan banyak hal sebenarnya, tetapi peran pentingnya adalah mendesain tampilan, juga mengkonfigurasi situs. Nah, yang kedua ada manajemen jurnal atau juga disebut dengan jurnal manager gitu ya. Jurnal manager ini difungsikan atau berperan untuk mengkonfigurasi jurnal. Jadi kita bisa men-setup jurnal, kita bisa men-setting header juga, men-setting footer, serta konfigurasi yang bagian dari desain. Serta juga manajemen jurnal atau journal manager ini juga bisa menambahkan user baru, kemudian bisa untuk membuat DOI atau mengaktifkan submit DOI dan mengaktifkan plugin-plugin yang lain. Nah, ini berhubungan sama konfigurasi jurnal. Sebenarnya fungsinya kalau administrator itu dalam satu keseluruhan OJS situs ya, nanti si administrator membagikan lagi jurnalnya. Jadi dalam satu OJS kita bisa buat banyak jurnal. Nah, selanjutnya adalah editor. Nah, kalau editor ini bagian yang lebih ke proses review. Jadi seketika penulis atau author mengirimkan artikelnya ke dalam OJS, itu akan diterima sama editor. Nah, editor ini akan memprosesnya nanti. Memprosesnya ya misalnya dicek dulu, kemudian mengirimkan artikel tersebut ke reviewer. Jadi fungsinya untuk itu. Nanti editor juga bisa menerima apakah artikel ini diterima atau ada revisi sedikit atau berbagai pilihan lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah section editor atau editor bagian, yaitu menentukan reviewer dan menentukan reviewer itu sesuai dengan keilmuan bidang naskah. Jadi sebenarnya antara editor dan editor bagian itu orangnya terpisah, teman-teman semua. Jadi sebenarnya banyak tim yang harus mengelola OJS ini. Nah, tugasnya editor bagian atau section editor adalah menentukan reviewer. Ada artikel yang masuk, oh ini keilmuannya tentang informatika, dia akan mengirimkan ke reviewer yang hubungannya dengan informatika sesuai dengan bidang ilmu naskah. Yang selanjutnya ada reviewer. Nah, kalau reviewer ini sebenarnya menunya nggak banyak. Reviewer ini fungsinya untuk menilai atau mereview naskah serta merekomendasikannya. Jadi tugasnya hanya 2. Membaca naskah tersebut apakah sesuai dengan scope jurnal, fokus dan scope jurnal. Juga
sudah memiliki ikatan-ikatan ilmiah dalam artikelnya. Nah, apabila jurnal tersebut, artikel tersebut sudah memenuhi hal tersebut, reviewer bisa merekomendasikannya ke editor. Nanti artikel tersebut akan dikembalikan lagi ke editor. Jadi rekomendasinya bisa di accepted atau di reject atau revisi sedikit dan seterusnya. Itu fungsi dari reviewer. Kemudian ada copy editor. Nah, selain ada editor bagian, editor saja, ada copy editor. Copy editor ini berhubungan sama tata bahasa sebenarnya. Jadi kalau misalnya bahasanya kurang baku, nah copy editor inilah bekerja atau fungsinya untuk mengecek itu. Kemudian ada editor layout. Editor layout yaitu digunakan atau berfungsi untuk sebagai orang yang berhubungan sama tata letak, kemudian galeri naskah, atau bagian-bagian dari artikel yang berhubungan sama tata letak lah atau layout. Kemudian ada proofreader, yaitu finalisasi naskah. Nanti akan ada yang baca sebelum artikel tersebut dipublish di OJS-nya. Nah, itu peran dari proofreader naskah gitu atau finalisasi naskah. Kemudian selanjutnya ada author. Author atau penulis ya fungsinya untuk mensubmit saja. Jadi mensubmit artikel dan juga bisa merevisi artikelnya. Jadi kalau teman-teman misalnya mau masukin artikel ke OJS, tentunya harus mendaftar dulu sebagai author. Dan mendaftar sebagai author itu semua perkembangan artikelnya, itu jalan artikelnya itu akan ada di notifikasi di akun penulis kamu. Kemudian yang terakhir ada yang reader saja. Jadi di OJS ini juga ada akun atau user yang berfungsi hanya untuk reader saja. Fungsinya untuk membaca artikel-artikel tersebut yang ada di OJS, kemudian juga bisa mengunduh file-file yang ada di OJS, gitu ya. Nah, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 user-user yang sering kita bakal temui di OJS. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang baru mengelola jurnal itu bisa memahami cara kerja dari OJS tersebut, gitu ya. Nah, mungkin itu saja pembahasan saya kali ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanya-tanyakan, silahkan subscribe YouTube channel saya, komen, atau follow Instagram saya bisa di DM. Mungkin kita bisa sharing-sharing tentang Open Journal System ataupun mengakreditasi jurnal. Mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Sudah menonton video ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.